Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kepulangan jamaah haji asal Lampung disambut haru keluarga. Kepulangan jamaah haji Lampung kloter 1 dan 4 disambut tangis bahagia keluarga yang menunggu di asrama haji Rajabasa Bandar Lampung pada Senin 18 Juli 2020 menangis bahagia saat bertemu di asrama haji Rajabasa. Ria, salah satu keluarga yang menjemput di asrama haji Rajabasa mengungkapkan sangat bahagia hingga tak terasa menangis di pelukan ibunda tercinta yang baru pulang dari Tanah Suci. Ia mengaku akhirnya bisa kembali melihat orang tua dalam keadaan sehat. Warga Natar Lampung Selatan itu menambahkan keluarga akan mengadakan syukuran di rumah untuk menyambut kedatangan orang tua dari ibadah haji. Tak jauh berbeda, Muharram, warga Kaliawi juga mengaku sangat haru ketika melihat kedua orang tuanya kembali ke Bandar Lampung. Ia menuturkan selama orang tua menjalankan ibadah di Arab Saudi, keluarga selalu melakukan panggilan video untuk menanyakan keadaan. Sementara Saproni, salah satu jamaah haji asal Lampung mengaku perjalanan dari Tanah Suci ke Indonesia berlangsung lancar. Dijelaskannya, setelah tiba di Bandar Lampung, hal pertama yang dilakukan yakni berkumpul bersama keluarga. Sedangkan Khiloda, jamaah haji asal negeri Olok Gading mengungkapkan perasaan bahagianya karena lancar mengikuti rangkaian ibadah haji. Meskipun menggunakan kursi roda, ia lancar kantor wilayah Kementerian Agama Lampung Puji Raharjo. Puji sebelumnya mengatakan jamaah haji akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia pada 17 Juli 2022 pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Setelah itu tidak ada karantina dari Arab Saudi ke Indonesia. Tidak ada karantina dan kalaupun karantina juga diharapkan secara mandiri. Selain itu, seorang jamaah haji asal Bandar Lampung meninggal dunia saat proses pulang ke Indonesia. Puji mengatakan jamaah haji yang meninggal bernama Sahinuna Abdul Wahid. Sehingga total ada 3 jamaah haji Lampung yang meninggal dunia, yakni jamaah haji asal Lampung 2 orang dan jamaah haji asal Lampung Tengah yakni 1 orang. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Lampung Utara pantau hari pertama sekolah di SMP Negeri 1 Abung Selatan. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Abung Selatan pada Senin 18 Juli 2022. Wakil Bupati meminta peserta didik tahun ajaran 2022 mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik. Ardian Saputra mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan selama 3 hari. Dijelaskannya 2 tahun terakhir pendidikan di Indonesia, termasuk di Lampung Utara menerapkan pembelajaran dengan proses daring. Baru tahun ini pendidikan dilakukan secara tatap muka. Oleh karenanya, ia meminta tenaga pendidik bisa lebih maksimal dalam mendidik siswa-siswi baru. Ardian juga menekankan dunia sudah memasuki era digital. Bahkan penerapan pembelajaran daring sudah mulai sejak pandemi COVID-19.
Maka dari itu butuh perhatian atau pemantauan orang tua dan guru agar anak-anak tidak sampai melenceng dalam menggunakan media digital. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Mat Soleh menuturkan, dalam upaya mencegah tindak negatif penggunaan teknologi digital, pihaknya bekerja sama dengan kepolisian. Adapun kerjasama dilakukan saat upacara mingguan sekolah, di mana pimpinan kepolisian sektor wilayah masing-masing akan jadi pimpinan upacara di sekolah yang ada di Lampung Utara. Berita selanjutnya, Pelabuhan Bakauheni syaratkan penumpang wajib vaksin booster. Syarat bagi pelaku perjalanan yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung wajib vaksin booster. Kebijakan itu berlaku secara efektif mulai 17 Juli 2022. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2022. General Manager PT ASDP Bakauheni Suharto mengatakan, pelaku perjalanan yang belum divaksin booster tetap bisa memesan tiket di Ferizi, namun wajib melakukan rapid test antigen. Menurut Suharto, Pelabuhan Bakauheni membuka rapid test antigen di dalam pelabuhan, tepatnya di loket penumpang pejalan kaki dengan harga Rp45.000. Suharto mengatakan pihaknya menyiapkan 4-5 petugas tiketing untuk membantu pelaku perjalanan memesan tiket Ferizi di dalam pelabuhan. Ia menyebut selain di dalam pelabuhan, petugas juga siaga di depan pintu masuk Pelabuhan Seaport Interdiction Polres Lampung Selatan di Pelabuhan Bakauheni. Sehingga petugas akan memeriksa kendaraan mobil pribadi dan bus yang hendak menyeberang menggunakan dermaga eksekutif. Sedangkan untuk angkutan logistik atau barang, persyaratan vaksin dosis lengkap atau dosis 2. Sementara itu, pantauan dari Tribun Lampung pada Minggu 17 Juli 2022 sore terjadi antrian di loket penumpang pejalan kaki, baik sedang menunggu giliran dirapid ataupun keluarganya dirapid. Perlu diketahui, syarat menyeberang di Pelabuhan Bakauheni penumpang sudah vaksin dosis 3 atau booster dengan menunjukkan sertifikat vaksin dosis 3. Sudah vaksin 2 dosis 2 menunjukkan hasil negatif RT antigen maksimal 1x24 jam atau RT-PCR maksimal 3x24 jam serta menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua. Bagi pelaku perjalanan yang baru vaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR 3x24 jam serta menunjukkan sertifikat vaksin dosis 1. Pelaku perjalanan yang belum divaksin karena kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR 3x24 jam serta menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Bagi pelaku perjalanan yang masih berusia 6 hingga 17 tahun, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua. Lalu bagi pelaku perjalanan usia di bawah 6 tahun, wajib dengan pendampingan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan hasil negatif tes COVID-19. Berita selanjutnya, Rektor Unila tanggapi pemalsuan tanda tangan oleh mahasiswa. Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani MSI menanggapi kasus tanda tangan palsu yang dilakukan mahasiswa Universitas Lampung dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu. Karomani menyampaikan pembelajaran adalah inti dari keseluruhan proses pendidikan di sebuah perguruan tinggi termasuk di Universitas Lampung. Meskipun demikian, ia menekankan proses pembelajaran yang dilakukan tetap tidak boleh melanggar peraturan dan ketentuan yang ada.
Menurutnya, usai kegiatan groundbreaking Masjid Al-Wasi'i pada Senin 18 Juli 2022, mahasiswa, dosen bahkan rektor sekalipun tidak ada yang kebal hukum. Sehingga, kata Karomani, tidak bisa mahasiswa sedang belajar lantas kebal hukum. Rektor mengatakan jika memang ada indikasi kuat melanggar aturan, silakan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Terkait gugatan judicial review Undang-Undang IKN yang dilayangkan oleh 6 mahasiswa Fakultas Hukum Unila, Karomani menilai setiap warga berhak untuk mengajukan uji materi, termasuk mahasiswa. Menurutnya langkah yang diambil 6 mahasiswa ini merupakan langkah elegan dibandingkan menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan. Atas permasalahan tersebut, Karomani meminta Dekan Fakultas Hukum untuk segera menyelesaikan persoalan dengan bijaksana sesuai peraturan akademik Unila. Dan kepada ke-6 mahasiswa yang mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang Ibu Kota Negara, ia menekankan agar memperbaiki kesalahan yang ditemukan sehingga persoalan serupa tidak terjadi lagi. Bahkan ia menegaskan agar mahasiswa jangan belajar menegakkan peraturan dengan melanggar peraturan. Berita selanjutnya, keluarga napi anak Lampung yang meninggal dunia izinkan jenazah diautopsi. Keluarga RS berusia 17 tahun, napi anak Lampung, yang meninggal dunia lantaran diduga dikeroyok oleh rekan satu sel, meminta pelaku segera ditangkap. Andrian Syahputra, kakak RF mengatakan tersangka kasus ini harus segera diumumkan. Menurutnya, keluarganya sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa sang adik yang meninggal diduga dikeroyok dan tidak sempat diselamatkan petugas. Andrian pada Senin 18 Juli 2022 mengatakan untuk perkembangan kasus adiknya, pihak Polda Lampung akan ke rumah untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebelum adiknya tutup usia. Akan ada juga tanda tangan yang akan dilakukan oleh pihaknya selaku saksi terakhir bertemu dengan korban. Ia mengaku dari keluarga akan ada 4 orang yang akan diperiksa, yakni kakak korban 2 orang, ibu dan ayah yang akan diperiksa. Sementara itu dari pihak Kanwil Kemenkumham Lampung belum ada perkembangan. Termasuk LBH juga saat ini sedang berkoordinasi terkait surat menyurat antar lembaga untuk mendapatkan bantuan agar kuat kasus ini ditangani. Besar harapannya, jangan sampai ada orang yang tertimpa kasus seperti ini dan jangan sampai terulang kembali. Dijelaskannya terkait kepergian adiknya menghadap Tuhan, semua pihak keluarga sudah ikhlas. Harapannya kasus ini diselesaikan secara tuntas dan sampai titik terang penyelesaiannya. Saat ditanya terkait autopsi kepada jenazah sang adik, ia mengatakan sudah menyampaikan kepada Polda Lampung dan memang saat ini autopsi belum perlu dilakukan. Namun bila memang perlu autopsi, pihak keluarga bersedia kalau ada anggaran dari pihak kepolisian. Karena menurut Andrian, pihak keluarga tidak memiliki anggaran. Berita selanjutnya, Ustadz Dery Sulaiman isi pengajian akbar di Islamic Center Pesawaran. Ustadz Kondang Dery Sulaiman mengisi ceramah di Islamic Center Pesawaran pada Senin 18 Juli 2022. Ustadz Dery Sulaiman mengisi pengajian akbar dalam rangka memperingati ulang tahun Kabupaten Pesawaran yang ke-15. Pengajian akbar juga dihadiri Bupati Pesawaran Deni Ramadona dan segenap tamu undangan yang hadir. Ustadz Dery Sulaiman mengisi ceramah di depan ratusan jamaah di lapangan Islamic Center Pesawaran. Antusias dirasakan masyarakat dikala Ustadz Dery Sulaiman melantunkan lagu religi di sela-sela ceramahnya itu. Dalam ceramahnya, Ustadz Dery mengingatkan agar manusia selalu mengingat bahwa kematian akan selalu datang pada siapapun.
Sementara itu, Ita, salah satu jamaah asal Y5 Pesawaran, mengaku senang dengan hadirnya Ustadz Dery Sulaiman ke Pesawaran. Ia yang datang bersama dengan rombongan jamaah lainnya mengaku datang lebih pagi ke Islamic Center. Ita merasa senang dengan isi ceramah Ustadz Kondang tersebut, sebab Ustadz Dery Sulaiman menyampaikan ceramahnya dengan begitu lembut di hadapan para jamaah yang hadir. Ia juga mengaku hampir menangis saat Ustadz tersebut melantunkan lagu religi. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.